Nggak perlu ditambahin scene filler yang lucu-lucu. Openingnya nggak usah dirubah-rubah. Opening sama endingnya nggak usah dibalik. Gintama tetap berjalan kan gitu. Tapi kok tetap dibikin, tetap digarap seniat itu. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Okarana saya minasan, Satang Mari Sana Speak. Jadi akhirnya Gintamania kembali lagi bahas Gintama setelah berapa bulan nggak ngebahas Gintama ya. Dan sebagai konten permulaan pembahasan Gintama di 2023 ini, aku pengen mengajak kamu sesama Gintamania, sesama fans Gintama untuk mensyukuri adaptasi anime seri kesayangan kita ini. Kenapa aku bilang gitu? Kenapa kita harus bersyukur? Karena coba pikir baik-baik. Seberapa sering kamu dapat anime yang action shonen nih ya, yang long series nih, chapter mangganya 500-an lebih. Itu bisa diadaptasikan sampai tamat dan bahkan produksinya itu kelewat niat. Apa maksudnya? Mari langsung aku bahas saja. Silakan di like, share, subscribe untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sana Speak. Sebagai sobat cinta anime, sama otaku, penikmat Gintama, Gintamania. Mari kita sama lagi mendapat. Tapi ingat, jangan sampai channel berdebat. Coba ini sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Konten ini itu muncul, konten ini tercetus di kepalaku. Aku tuh ya baru sadar gitu loh, kalau aku tuh sebagai orang yang suka Gintama harus lebih bersyukur dengan bagaimana treatment yang didapatkan untuk animenya Gintama. Karena kalau kita perhatiin belakangan ini di industri anime, para penonton, para fans tuh banyak yang seringkali marah gitu ya, seringkali protes, bahkan saya bikin petisi karena adaptasi animenya itu mungkin tidak sesuai harapan. Aku berusaha untuk nggak bias semata-mata karena aku fans Gintama, tapi nggak bisa dipungkiri adaptasi animenya Gintama itu nyaris sempurna. Kenapa aku bisa bilang gitu? Indikatornya ada 4. Aku punya 4 alasan kenapa aku bilang seperti ini, dengan konteks tolong dipersempit ya. Kita persempit ke seri anime hasil adaptasi manga action shonen, dan yang chapternya itu udah ratusan, 400 atau bahkan 500 lebih. Terutama yang rilisnya, animenya nih ya, rilisnya tuh tahun 90-an, 2000-an, 2010-an awal. Aku langsung mulai aja, 4 indikator. Indikator pertama adalah seberapa sering kamu ketemu anime action shonen long series yang diadaptasikan sampai tamat sesuai dengan cerita di mangganya dan tidak diracuni oleh filler yang berlebihan. Yang jatuh di kategori tadi ada misal kayak Dragon Ball sampai tamat gitu ya, nggak keracunan filler. Fairy Tail sampai tamat nggak keracunan filler. Beberapa seri lainnya juga. Cuman umumnya lagi-lagi, ayo kita throwback ya, kebanyakan anime action shonen yang panjang nih chapternya, panjang ceritanya, itu berakhir dengan 3 hal yang bikin adaptasi animenya jadi mengecewakan. 1, ending animenya itu original alias beda dengan mangganya. 2, animenya selesai bukan dengan cerita beda, tapi menggantung gitu aja, nggak dilanjutin lagi, nggak ada sequelnya. Atau yang ketiga, diganggu oleh filler yang berlebihan. Perlu contoh? Full Metal Alchemist yang lawas, endingnya beda dengan mangganya. Shaman King yang lawas, endingnya beda dengan mangganya. Rurouni Kenshin, endingnya beza dengan mangganya. Trigun, endingnya beda dengan mangganya. Rave Master, masih ada arc di manga yang belum diadaptasi. Konjiki no Gaspel, masih ada arc di manga yang belum diadaptasi. Katekyo Hitman Reborn, masih ada arc di manga yang belum diadaptasi. Soul Eater, endingnya beda dengan mangganya. Beelzebub, endingnya beda dengan mangganya. Medaka Box, masih ada arc di manga yang belum diadaptasi. Toriko, masih ada arc di manga yang belum diadaptasi. Banyak banget seri-seri action shonen pada era-eranya Gintama nih, yang seangkatan dengan Gintama atau kakaknya Gintama gitu, seniornya. Biasanya adaptasi animenya justru kayak tadi, justru ceritanya beda. Kalau nggak beda ya udah selesai tanpa ada konklusi yang jelas. Nggak bikin puas, nggak bikin lega gitu. Kita nggak bisa lihat endingnya kayak gimana. Dan kalau enggak, biasanya keracunan filler. Aku udah pernah bahas filler itu nggak cuma filler arc, tapi filler episode ya iya, filler scene ya iya. Aku ambil contoh ya udah paling gampang Big 3 lah. Aku tekankan, jangan salah paham, tidak semua fillernya berarti jelek, enggak. Tapi lagi-lagi kamu bisa rasakan kok mana filler yang cuma dipakai ya udah pokok kita merpanjangin durasi nih. Pokok supaya animenya tetap tayang, pokok supaya tetap ada episode baru. Tapi seringkali secara penulisan ceritanya itu acak-acakan dan penempatan fillernya itu asal-asalan. Yang ada malah bikin hype dan keseruan ceritanya jadi pudar. Tapi untungnya Gintama enggak. Sadari dan syukuri itu.
Karena Gintama dari awal sampai akhir diadaptasikan semua sampai tamat plek ketiplek dengan manganya. Mungkin kalaupun pernah hampir beda dengan manga, itu ya tahun 2013 ketika movie 2-nya rilis kan, Ketsuhen Yorozuya yo Eienari. Yang mana untungnya saat itu ya itu cuma ngeprank seperti biasa kelakuannya Gintama. Atau mungkin sedikit merusak ya Pororihen. Tiba-tiba ada satu season komedi nyempil di tengah-tengah arc action lagi panas-panasnya menuju final arc. Tapi itu pun kayak pernah aku jelaskan, canon. Cuman urutan adaptasinya aja yang dibalik. Filler, apakah Gintama ada filler? Pernah aku bahas juga ada. Tapi mungkin banyak orang tidak sadar bahwa persentase jumlah episode filler di Gintama itu cukup kecil. Yang artinya selama ratusan episode animenya, fillernya itu aja nggak sampai 30 kok. Ketika memang cerita di animenya udah mepet dengan manganya, ya udah mereka rehat dulu. Kalau perlu ngeprank penonton bilang tamat ya apa-apa. Tapi nanti nggak pakai lama, 1 tahun mentok-mentok 2 tahun akan lanjut diadaptasi kembali sesuai dengan manganya. Itu alasan yang pertama, indikator yang pertama, diadaptasikan sampai tamat, nggak menggantung, nggak ada cerita yang beda, dan tidak dirusak oleh filler. 3 indikator lainnya, ini kebetulan saling berkaitan satu sama lain, karena satu payungnya itu sama, satu alasannya itu sama. Ini anime, digarap sama Sunrise, sama BNP, itu kelewat niat. Kenapa aku bisa bilang gitu? Aku masuk langsung ke indikator kedua. Di beberapa episode Gintama itu ada beberapa scene filler. Durasinya tuh pendek-pendek aja gitu, 2 menit, 3 menit. Yang fungsinya adalah menambah kelucuan di animenya. Aku ambil contoh, misal episode 90. Kalau kamu nonton sampai ke post credit scene-nya, kamu akan lihat ada scene di mana trio Yorozuya itu panik. Karena mereka semua itu invisible, mereka semua nggak kelihatan. Setelah mereka udah heboh di sana-sini, kemudian di-reveal kalau ternyata itu gara-gara animatornya lupa nyalain layer buat karakternya. Contoh lain, semisal episode 165. Ini kondisinya sebelum film live action Gintama itu keluar. Waktu itu dibilang kalau Gintama akan dapat live action, akan ada sedikit previewnya di animenya. Di awal episode 165 ditunjukinlah live actionnya ini, yang mana ternyata cuman pakai manekin. Gintoki sama Kaguranya cuman diperanin sama manekin, dikasih bajunya mereka, udah diem doang, dan voice over dari para seiyunya. Sekarang, coba pikir baik-baik. Emang komite produksinya, studionya, itu mengadakan scene itu nggak nambah budget? Nggak nyiapin waktu lebih? Emang manekinnya nggak harus dibeli atau disewa dulu? Bajunya Gintoki sama Kagura nggak harus dibuat atau disewa dulu? Ngebawa manekinnya ke taman, di-syuting di sana pakai kamera, kemudian dipindah ke kantornya Sunrise, di-syuting di sana, itu nggak memakan waktu dan tenaga emang? Kalau kita pikir baik-baik, itu kelewatan niat gitu maksudnya. Orang cerita animenya udah lucu, kok udah cukup lucu, nggak perlu pakai tambahan-tambahan kayak tadi. Tapi tetap ditambahin, tetap dikasih, supaya kelucuannya berlipat ganda. Itu indikator yang kedua. Indikator yang ketiga, ini mungkin banyak yang sadar udah ya, terutama kalau yang nggak nge-skip opening atau ending biasanya, akan ada beberapa opening yang scene-nya itu berubah. Ini yang aku maksud, bukan kayak opening anime, semisal seiring perjalanan cerita karakternya nambah. Terus di openingnya ditambahin karakter-karakter barunya ini, bukan yang kayak gitu. Kalau itu Gintama juga ada. Yang aku maksud di sini, aku langsung kasih contoh aja deh. Misal aku ambil contoh ya, episode 67, opening 3, Giniro no Sora. Ada scene, Gintoki sama Shinpachi naik skuter terus kepleset kulit pisang. Atau contoh episode 112, opening 5, Donten, di mana trio Yorozuya di pembukaan opening diganti semuanya sama Shizura. Cuman buat scene-scene lucu beberapa detik gitu doang gitu maksudku, digarap loh. Atau contoh lain yang mungkin lebih banyak gitu ya, lebih masif, kayak satu opening bener-bener diubah cuman untuk satu episode atau satu arc doang. Misal episode 183, waktu arc polling karakter, ketika para karakter Gintama ini bertengkar semua gara-gara rebutan peringkat gitu ya, rebutan ranking. Opening di episode 183 diubah semua pakai stylenya Paint. Ngapain? Itu opening 8 Light Infection, tinggal ditayangin ulang aja. Itu kan udah jadi, episode-episode sebelumnya udah ada, tinggal ditayangin lagi. Tapi ini repot-repot loh dibikin ulang pakai versi Paint. Contoh lainnya lagi, kalian nonton Gintama Enchousen, masih inget arc Gintama waktu Gintoki digantiin sama Kintoki? Openingnya diubah, logo Gintama jadi Gintama, desainnya Gintoki diubah jadi Kintoki, dan interaksi karakter-karakter dalam openingnya juga beda tergantung Kintoki dan Gintoki.
itu apa nggak kelewat niat gitu maksudku. Indikator lainnya, indikator yang keempat, ini juga kalau yang nggak nge-skip pasti sadar. Biasanya tuh kalau di akhir season atau di akhir core atau di akhir arc besar, arc action, opening dijadiin ending, ending dijadiin opening. Mungkin beberapa anime lain melakukan hal ini. Cuman yang setauku dan seingatku loh ya, yang melakukan ini berkali-kali Gintama. Aku ambil contoh misal arc dan opening favoritku gak cuma di Gintama, di seluruh anime. Arc Ikoku Keisei, opening 13 Sakura Mitsuzuki. Di arc itu, openingnya Sakura Mitsuzuki, endingnya itu expect. Tapi di akhir arc tersebut, episode 261, dibalik. Expect-nya jadi opening, dan Sakura Mitsuzuki-nya dijadiin ending. Dan dikasih klip sendiri. Di recap sepanjang arc-nya, nggak cuma ditayangin ulang doang openingnya. Alasan kedua, ketiga, keempat ini tadi, kenapa harus aku mention? Kenapa aku bilang kelewat niat? Karena kayak tadi aku bilang, sebenarnya kan nggak perlu ditambahin kayak gitu tadi lo nggak masalah kan? Nggak perlu ditambahin scene filler yang lucu-lucu. Openingnya nggak usah dirubah-rubah. Opening sama endingnya nggak usah dibalik. Gintama tetap berjalan kan gitu. Esensi ceritanya tetap tersampaikan kan. Actionnya tetap seru, komedinya tetap lucu. Tapi kok tetap dibikin, tetap digarap seniat itu. Padahal kalau kita kadang dengerin omelannya trio Yorozuya, kita kan ngerti gitu ya, entah komedi atau enggak nih. Kadang dibilang Gintama tuh budgetnya dikit. Kadang dibilang staff produksi animenya males-males. Kadang dibilang animenya mau di-cancel, mau bungkus berapa kali. Kadang dibilang animenya dapat surat keluhan berkali-kali. Untuk anime yang kayak gini, entah serius atau enggak gitu. Karena kita tuh kan udah saking seringnya di-prank sama si Gorilla dan sama studionya juga. Kalau memang budgetnya tuh nggak banyak, kalau memang ternyata ini bukan anime unggulannya Sunrise, kalau emang staff produksinya males-malesan, kok digarapnya seniat ini? Itulah satu konten kali ini mengajak kamu semua Gintamania untuk mensyukuri apa yang kita dapat dari adaptasinya anime Gintama. Meskipun aku pribadi sebenarnya memang agak menyayangkan, agak sedikit kecewa ketika dipindah dari Sunrise ke BNP, karena kualitas animasinya terutama di bagian actionnya memang cukup kendor. Tapi terlepas dari itu, kalau kita lihat baik-baik, kita amati baik-baik dari awal sampai akhir, kayak aku bilang tadi di awal, bisa dibilang mungkin adaptasi anime Gintama ini hampir sempurna. Gimana? Kamu setuju apa enggak? Taruh aja di kolom komentar. Itu aja untuk kali ini. Silahkan lihat video untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di-share teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa di-follow Instagram Soundspeak. Dan subscribe buat kalian yang menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kamu suka. So, I'll see you guys in the next video. Iterasai minasan.